Asia Breaking News edisi Jumat 27 Oktober 2022. Saya akan menghadirkan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Dersiana Masbat Nomel, mari kita simak berita berikut ini. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tengah, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 100 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terlambat, mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya anak stunting sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada anak yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 100 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun, ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberikan bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah frekuensi dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu revitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita, melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat, memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil serta vitamin A dan obat cacing untuk balita, memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengelola dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa akan mencapai 4,8 miliar. Jadi tunggu apalagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak bisa tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Sekian dan terima kasih.